Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin, pada para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih senantiasa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beribadah secara jamaah bersama-sama, dan ini adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada kesempatan siang kali ini, kajian ini kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah as-salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawa aslafuna as-salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang kali ini yang bawa Al-Qur'an bisa dibuka pada Surah An-Nisa ayat ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Pada kesempatan siang kali ini, yaitu kita membahas atau kita memahami bersama pada ayat atau surah An-Nisa ayat ke-86. Di sini disampaikan wa idza hayyitum bitahiyyatin. Ketika kalian semua itu diberikan atau diberi penghormatan oleh orang lain, bitahiyyatin dengan tahiyat. Jadi tahiyat itu secara harfiah maknanya du'aun litulil hayah. Mendoakan sesama supaya umurnya lebih panjang lagi. Itu namanya tahiyah. Tetapi di banyak tafsir, di beberapa tafsir disampaikan yang dimaksud kalimat tahiyat di sini itu adalah assalam, yaitu ucapan salam. Nah, ketika kita diberi ucapan salam dari orang lain, wa idza hayyitum bitahiyyatin, dengan kalimat misalnya assalamualaikum, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah untuk memberi penghormatan dengan lebih baik. Ya. Jadi catatan yang pertama ini dengan lebih baik. Apa yang dimaksud lebih baik? Yaitu kita membalas lebih, jangan sama. Ya. Jadi kalau kita membalas itu lebih, bukan sama. Kalau kita baru tidak mampu lebih, aurudduha. Kalimat aurudduha itu biasanya dipergunakan untuk balasan yang sama. Jadi intinya makna tafsir ini, kalau kalian ada sesama muslim, kalian disalami assalamualaikum misalnya saja, ya, kalimat itu saja, maka balaslah lebih, jangan sama. Jadi jawablah waalaikumsalam, jangan ini tok, tambahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalimat salamnya sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan waalaikumsalam. Ya. Makanya kalau kita diberikan sesuatu, kalau kita membalas jangan sama. Kecuali kalau kita tidak mampu untuk membalas yang lebih, baru kemudian aurudduha, balaslah dengan yang sama. Kalau kita memahami tafsir ini, Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan
kepada hambanya ketika diberi sesuatu kebaikan, maka balaslah dengan lebih. Kalau tidak mampu balas dengan lebih, maka balaslah yang sama. Sehingga ayat ini mengajari kita jangan jadi mental penerima saja, tapi kita juga siap menjadi mental pemberi. Rata-rata orang pasti ya, rata-rata orang karakternya itu lebih suka menerima daripada memberi. Tetapi ayat ini mengajari kita jangan cuman mau menerima, kalau kita mau menerima kudu siap untuk memberi. Sehingga istilahnya ya, jadi istilahnya apa? Kalau wong Jawa ngomong donga dinonga ya. Jadi jangan cuman kita itu mau didoakan, tetapi kita juga balas mendoakan. Cara Jawane donga dinonga. Jadi ayat ini menganjurkan balaslah sesuatu yang lebih. Kalau Anda tidak mampu baru balas yang sama. Jangan sampai tidak dibalas. Saya contohkan lagi di dalam hadis qudsi. Ya, ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu langsung yang ngendikan Allah. Cuman yang meriwayatkan Kanjeng Nabi, itu namanya hadis qudsi. Sama-sama kalamnya Allah, bedanya kalau hadis qudsi itu bahasa dioleh oleh Kanjeng Nabi, jadi diolah oleh Kanjeng Nabi. Kalau Quran sama-sama kalamnya Allah, itu murni kalam dari Allah, tidak ada pengolahan kata. Paham ya? Sehingga kalau pegang Quran harus wudu, karena murni dari Allah. Kalau hadis qudsi itu kalimatnya dari Allah kemudian diolah oleh Kanjeng Nabi. Makanya disebut bukan Quran tapi hadis qudsi. Memegang pun juga tidak apa-apa, tidak dipersyaratkan harus wudu. Nah, ada hadis qudsi begini. Idza taqarraba al-abdu ilayya taqarrabtu ilaihi apa? Idza taqarraba al-abdu ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dzira'an. Jika ada hambaku yang mau bertakarrub, mau mendekat kepada diriku, kata Allah, sejengkal saja, sakilan, sejengkal itu gini, shibron itu segini. Maka taqarrabtu ilaihi dzira'an, maka aku akan lebih mendekat kepadanya dalam satu dzira'. Satu dzira' itu ujung jari sampai sikut. Berarti lebih panjang. Ya. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau hambaku ini kok mau mendekat diriku sejauh dzira', maka aku akan lebih mendekat kepadanya sejauh ba'. Ba' itu lengan. Mulai ujung jari sampai pundak, ini namanya ba'. Kalau sampai sikut namanya dzira', kalau segini namanya shibron ya. Allah sendiri itu mempraktekkan. Jadi tidak hanya sekedar menganjurkan kepada hambanya, tetapi Allah sendiri itu melakukan. Kalau hambaku mau mendekat sejengkal, aku akan lebih mendekat satu dzira'. Kalau hambaku mau mendekat satu dzira', aku akan lebih mendekat satu ba' atau satu lengan. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau hambaku ini kok datang kepadaku dengan berjalan saja Pak. Allah membalasnya ataituhu harwalatan, aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari. Itu artinya ayat ini Allah sendiri yang ngendikan, di dalam hadis qudsi Allah juga melakukan. Ya, jadi ini tidak hanya perintah saja, tetapi Allah juga melakukan seperti itu. Makanya di banyak kesempatan seringkali ketika ada hambanya beribadah, itu balasannya tidak pernah sama, pasti balasannya lebih. Dan mungkin bisa dikatakan tidak pernah ada balasan pahala untuk hambanya sama dengan ibadahnya. Dan itu pasti lebih, dan itu sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi ayat ini tidak hanya sekedar Allah memerintahkan, tapi Allah sendiri juga melakukan.
Itu dari hadis qudsi. Sekarang kita tengok pada hadisnya Kanjeng Nabi. Idza atisa ahadukum, ketika ada salah satu kalian ini yang bersin. Ya. Jadi ada salah satu bersin. Fal yakul alhamdulillah, maka katakan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Ya. Wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi ini dianjurkan Kanjeng Nabi dan dipraktikkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika ada seorang muslim, sesama muslim gebres bersin, alhamdulillah. Koncone krungu. Ya, kalau koncone krungu, loh iku muni gebres alhamdulillah, tak dongake yarhamu Allah. Berarti kan kita didoakan. Ya. Saya gebres, jenengan pireng, kemudian panjenengan mendoakan saya yarhamu Allah. Jangan sampai di situ. Kalau saya tidak membalas, berarti saya hanya menerima doa. Tapi balaslah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi saya juga membalas. Jadi impas Pak ya. Jadi mentalnya itu tidak hanya mental menerima doa, tetapi juga mau mendoakan. Jadi coro Jawane donga dinonga. Jadi ini juga sudah ada dalam Al-Quran. Jadi kalimat donga dinonga itu bukan kok gawe-gawe, memang sudah ada di dalam Al-Quran. Itu contoh daripada Kanjeng Nabi. Contoh lain, ya. Idza suni'a ilaika ma'rufun, jadi idza suni'a ilaihi ma'rufun falyajzihi. Ketika kita itu diberikan satu kebaikan, ya, ketika kita itu diapiki wong, maka balaslah apiane mau. Ya. Jadi pokoknya aja sampai mereka pulang dengan tangan kosong. Contoh saja, ono wong ater-ater, ya, tonggone ater ngedumi berkat. Jangan sampai upayakan orang yang datang bawa berkat mau tonggone mau mulai ojo sampai tangan kosong. Duwene apa? Kerupuk. Iseni rantangi kerupuk. Nah, gentenan Pak ya. Jadi mau menerima juga siap memberi. Fa idza lam yajzihi, ketika orang itu tidak mampu untuk membalas, maka fasni alaihi, maka pujilah dengan kalimat misalnya matur nuwun, mugi-mugi barokah, ya. Jadi Kanjeng Nabi seringkali mengajarkan ojo mung mau gelem nompo tapi kudu siap memberi. Jadi itu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Dan ini juga pernah dilakukan oleh cucu-cucunya Kanjeng Nabi. Pernah ada satu kisah cucunya Kanjeng Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan saudaranya lagi yang lain itu Sayyid Ja'far. 3 orang ini berangkat dari Madinah. Berangkat dari Madinah ini berniatan mau haji. Ya. Jadi kan memang mukimnya di Madinah, bukan di Mekah. Ya. Jadi keluarga Kanjeng Nabi kan mukimnya di Madinah. Mau berangkat haji, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian ditambah Sayyid Ja'far. 3 orang berangkat haji. Lalu berangkat haji kok lali gak gawa sangu. Bayangkan Pak. Tapi kalau zaman sekarang insya Allah mboten nggih. Kalau dulu itu berangkat selu ngotok ngoten nggih. Kados jenengan ziarah marang Sunan Bonang nggih. Ya, mbah sepeda motoran, mbah mlaku, ndelah lho. Gak gawa dompet. Bensine arep entek, wis kadung tekan adoh. Jadi kalau dulu jalan kaki Pak. Jadi mau ke Mekah itu jalan kaki. Akhirnya di tengah perjalanan 3 orang ini, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sama Sayyid Ja'far ini keleson. Yang pancen lunga gak gawa apa-apa nggih. Gak mikul apa-apa, pokoke lunga ngoten mawon. Anggap ae cedak ngoten mawon jaman biyen. Niate kepengin haji. Tapi akhirnya di tengah perjalanan lesu. Ketika lapar tidak menemukan warung, nggak ada Pak. Zaman dulu nggak ada warung. Jadi zaman Kanjeng Nabi kalau kita lihat jarang sekali ada bahasa warung. Makanya dulu itu
kalau ada orang mertamu, niku cara gampangane wajib dikei mangan, Pak. Nggih. Lah ono tapi nggih. Wajib dikei mangan itu dulu. Kalau sekarang enggak. Karena warungnya akeh, Pak. Lunga gak nggawa duit gak apa-apa, sementing nggawa ATM. Tapi kalau dulu bepergian kok gak mikul beras, ora mikul perbekalan, gak mangan tenan. Soalnya pancen ora ono warung, mangan-mangan dewe, masak-masak dewe, begitu. Jadi 3 orang ini akhirnya bertemu seorang perempuan tua nenek-nenek. Iku nenek-nenek ya padha seorang miskin. Tetapi nenek-nenek ini hanya punya seekor kambing. Akhirnya pun tiang 3 niki wau matur, "Mbah, kula niki saking Madinah badhe tindak teng Mekah, kula niki kleson. Lali supe mboten beto bekal." Akhirnya ya iku duwe ku wedhus tok. Akhirnya dipoh wedhuse. Susune medale kurang diunjuk tiang 3 niki wau. "Mbah, kirang, Mbah. Ya wis duwe ku mau wedhus tok iku ndang sembelen." Nah, gitu ya. Jadi akhirnya si nenek tadi menyerahkan kambing tadi untuk disembelih untuk dimakan 3 orang ini untuk perbekalan menuju Mekah. Orang dulu biasa, Pak ya. Ngekei wedhus itu wis gak duwe, bisa ngekei wedhus itu biasa dulu itu. Jadi akhirnya 3 orang ini akhirnya makan 1 ekor kambing itu sampai kenyang. Akhirnya ketika mau pamit, "Mbah, kula niki tiyang Madinah, jenengan lak tindak Madinah, aja lali goleki kula. Kula namine Hasan, niki Husain, niki Ja'far." Akhiripun nggih. Suatu saat nenek niki melampah dumugi Madinah goleki tiang 3 niki wau kon dolan. Nalikane dolan teng mriku akhirnya mampir teng Sayyidina Hasan. Akhirnya sebab iling tau njaluk mangan wedhus. Akhiripun wangsule niki lho, "Mbah, kula namung gadah niki, Mbah. Wedhus 1000 jenengan betos daya." Wedhus 1000, Pak. Jadi Sayyidina Hasan niku dahar wedhus 1 dibalas wedhus 1000. Tapi jenengan ampun teng mriki malih, jenengan pindah malih teng Husain. "Oh nggih, pindah malih." Sami diparingi wedhus 1000 malih. Kok delalah, Pak. Mboten enten WA tapi janjian kok padha. Pindah malih, jenengan nggih ampun teng mriki, mriku wonten Ja'far, jenengan nggih pinarak teng mriku malih. Diparingi wedhus 1000 malih. Akhiripun wangsul beto wedhus 3000. Oh, cara saniki niku pun apa niku nggih? Wedhus 3000. Asale wedhus 1 dadi 3000. Dan itu selalu dilakukan oleh cucu-cucu Nabi. Jadi kalau dibaiki orang jangan cuma dibalas sama, tapi dibalas lebih. Tapi bagi kita kalau kita tidak mampu untuk lebih, maka setidaknya sama. Kalau kita tidak mungkin sama, ya pujilah dengan kalimat-kalimat yang baik. Itulah makna daripada ayat wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Mekaten saking kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min amalin la yurfa', wa min nafsin la tashba'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li asatidina wa liman habba ilaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.